Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa ya. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pemerhati yang berbahagia, dalam rangka menyambut datangnya Idul Adha 1442 Hijriah. Hari ini saya menghadirkan kembali Ustadz Nuryadi SPDI. Beliau adalah anggota lembaga dakwah NU di Kabupaten Bekasi. Kemudian juga beliau salah satu pengajar di SMP Negeri 10 Tambun Kabupaten Bekasi. Dan yang paling utama, beliau selalu memberikan syiar Islam pada majelis taklim yang beliau pimpin, yaitu Nurul Qalbi di Perumahan Villa Permata Bekasi. Pemerhati yang berbahagia, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dalam acara Bili Syiar Islam menyambut datangnya Idul Adha 1442 Hijriah. Insya Allah besok ya Pak Ustadz ya, hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah ya Pak Ustadz ya, 1442 Hijriah. Saya ada beberapa yang pemerhati juga pasti akan menanyakan Pak Ustadz. Yang pertama, apa sih itu Pak Ustadz kurban ya? Yang kedua, dalam surat Al-Quran surat apa Pak Ustadz? Kemudian yang ketiga, makna dari Idul Kurban sendiri bagi umat Islam. Untuk itu silakan Pak Ustadz diberikan wawasan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang terus mengikuti syiar Bili Channel, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Amin. Sesuai dengan pertanyaan, Idul Adha atau Idul Kurban itu apa? Kurban itu artinya adalah dekat atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah menyampaikan, kullu taqarraba bihi laisa bisyai'in indi. Kata Nabiullah Ibrahim, laisa bisyai'in indi, saya itu tidak punya apa-apa, semuanya adalah titipan dari Allah. Maka kullu ma taqarraba bi, semua yang Allah titipkan atau Allah berikan kepada kami, taqarraba bi, akan aku gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban sendiri artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagaimana seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau orang yang pertama kali berkurban. Kalau di dalam satu keterangan, bisababi dabhi Ibrahim Ismaila alaihi salam annahu alfasatun. Jadi sabab musabab Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyembelih putranya. Sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai putra, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sudah berkurban. Setiap tahun 10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim itu selalu menyembelih 1000 ekor kambing untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bukan hanya 1000 ekor kambing, bahkan wasala sami'ata bakorotin, 300 ekor sapi disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Terus ditambah lagi bahkan wami ata badanatin, 100 ekor badanah ataupun unta. Jadi setiap tahun yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan cara 10 Dzulhijjah selalu berkurban hewan-hewan, terutama tadi yang kami sampaikan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan juga 100 ekor unta. Sehingga fata'ajjaban nasu wal malaikatu, manusia, para malaikat-malaikat itu kagum mindalika, dari apa-apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, menjadi orang yang dermawan. Ketika para malaikat dan manusia kagum,
sampai berkata Nabiullah Ibrahim, wallahi lau kana li ibnun li adbihanahu. Demi Allah, seandainya Allah itu memberikan aku seorang putra, kemudian Allah memerintahkan liat bihanahu, akan aku sembelih putramu, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu, aku akan melaksanakan perintah Allah. Artinya apa? Kita semua di dunia itu adalah titipan dari Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya harta bendamu, anak-anakmu itu adalah ujian atau cobaan dari Allah atau amanah dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam selalu menggunakan amanah ataupun titipan-titipan yang Allah titipkan pada Nabiullah Ibrahim untuk berkurban atau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam Al-Qur'an kita semua sudah paham di dalam surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kalau kita bersyukur kepada Allah, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan kesehatan, kita selalu ingat kepada yang memberikan nikmat, enggak pernah lalai kepada Allah. Niscaya fasolli li rabbika. Kata Allah, maka sholatlah karena Tuhanmu. Karena hati kita selalu bersyukur kepada Allah, maka ketika kita sholat, pasti antaksya'a qulubuhum lidzikrillah. Khusyuk benar-benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka kata Allah, wanhar, dan berkurbanlah, atau ay al-udhiyah, menyembeli hewan yang tujuannya adalah dibagikan kepada fakir miskin. Apa manfaatnya? Jelas. Yang pertama, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, Bapak ini. Yang kedua, kalau tujuannya kurban itu tidak lain karena Allah, maka niscaya jiwa kita semakin tenang, jiwa kita semakin tentram. Artinya hablu minallah, kita hubungan dengan Allah baik, wa hablu minannas, memberikan manfaat kepada manusia juga baik. Itu saja Bapak Billy Iskandar, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada para pemirsa, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelebihan rezeki sehingga kita semua bisa berkurban, yaitu al-udhiyah di hari esok 10 Dzulhijjah berketepatan tanggal 20 Juli 2021. Ini saja dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan ringkasan apa yang tadi saya pertanyakan. Kurban, ya, itu di surat Al-Kautsar, ya Pak Ustadz, ya. Kemudian pada saat zaman Nabi Ibrahim, subhanallah, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 unta. Coba para pemerhati perhatikan, kita 1 ekor kambing saja masih susah, padahal Allah berikan nikmat rezeki yang luar biasa. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada zaman saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wabah pandemi corona. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Kita enggak usah takut dengan penyakit ini, tapi kita takutlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Tadi beliau sampaikan, ibadah, takat, dan istiqomah dalam menjelang Idul Kurban. Bukan hanya dalam kurban saja Pak Ustadz, ya. Setiap waktu, setiap hari, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, pasti Allah akan ijabah doa dan kemauan kita, ya Pak Ustadz, ya. Baik pemerhati, terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Mohon maaf, mudah-mudahan kajian share menjelang Idul Adha besok dapat bermanfaat untuk pemerhati semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.